Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ikhwati billah rahimakumullah. Dan segenap pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini Allah SWT memberikan kita nikmat karunia-Nya untuk dapat duduk bersama dalam majlis yang mulia ini. Pembahasan kita insyaallah taala pada kesempatan ini adalah membahas sebuah hadis. Hadis ini hadis yang menjadi salah satu landasan dalam agama kita, yakni dalam agama Islam. Dan hadis ini bagi yang menghafal 42 hadis Arba'in Nawawiyah, maka dia akan mendapati hadis ini berada pada urutan yang ke-8. Al-Hadis As-Samin. Hadis tersebut berbunyi, Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka telah melakukan hal tersebut, yakni bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku. Artinya bahwa harta dan darah mereka terlindungi, tidak diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Kecuali dengan hak Islam. Fahisabuhum 'ala Allah taala, maka hisab mereka ada di sisi Allah taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwati billah rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Ibnu Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab. Dan di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisahnya terjadi kekacauan. Ya, banyaknya orang-orang Arab Badui yang murtad. Ya, di antaranya mengikuti nabi palsu, Musailamah al-Kadzab. Ya, di antara mereka ada yang mengikuti nabi palsu, yakni Musailamah al-Kadzab. Dan dikarenakan banyaknya yang murtad, maka terjadilah banyak peperangan dan banyak para sahabat yang gugur. Ya. Maka kemudian diperangi oleh Khalifah Abu Bakar, ya radhiyallahu taala an. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendapati orang-orang yang murtad tersebut, di antara mereka ada yang mereka salat
tetapi mengingkari akan kewajibannya zakat. Padahal kita ketahui bahwa rukun Islam yang 5 itu wajib kita imani. Walaupun kita belum mampu untuk haji misalnya, tetap kita meyakini bahwa haji itu wajib. Walaupun kita bisa jadi belum sampai nisab dan haulnya, ya, tidak ada kewajiban zakat, tapi tetap kita meyakini bahwa zakat itu wajib. Tapi kalau ada orang yang meyakini zakat itu tidak wajib, berarti dia mengingkari salah satu di antara rukun Islam. Maka apa hukumnya? Murtad, keluar dari Islam. Maka baginya apa? Baginya adalah dibunuh. Ya, dalam syariat hukumannya adalah dibunuh. Maka ada di antara mereka yang enggan untuk menunaikan zakat. Maka dalam hal ini yang diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab adalah yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu adalah yang tidak bersyahadat. Yang tidak bersyahadat la ilaha illallah dan juga tidak bersyahadat Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bagian dari redaksi wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah ini tidak sampai hal ini kepada Umar bin Khattab maupun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Mereka tidak mengetahui tentang hal ini. Maka terjadilah selang pendapat di antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Orang-orang yang tidak menunaikan zakat, apakah mereka diperangi ataukah tidak? Mereka diperangi ataukah tidak? Kata Umar bin Khattab, mereka tidak diperangi. Kenapa? Karena mereka telah bersyahadat. Kata Abu Bakar, mereka diperangi. Apa sebab? Karena dalil-dalil dalam Al-Quran itu zakat dan salat itu selalu disandingkan. Digandengkan zakat dan salat. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Ya, perintah untuk apa? Menunaikan salat dan zakat. Maka ketika orang yang tidak salat, ya mereka mengingkari kewajiban salat, mereka diperangi. Maka demikian halnya dengan orang yang tidak menunaikan zakat. Nah, jadi di dalam hal ini Abu Bakar beristihad dan memutuskan bahwa orang yang tidak menunaikan zakat, yang mengingkari kewajiban zakat, maka mereka juga diperangi. Umar bin Khattab setuju dengan yang menjadi keputusan Abu Bakar tersebut. Dan ternyata Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, mengetahui dari Rasulullah SAW hukum tentang diperangi orang yang tidak menunaikan zakat. Sesuai dengan redaksi hadis yang telah kita sebutkan tadi. Umirtu, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Artinya sesuai apa menjadi putusan Abu Bakar dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja kalau di awal tadi Abu Bakar beristihad mengkiaskan zakat dengan salat. Dan ternyata putusannya tepat, sesuai. Ya. Kalau Ibnu Umar tadi mengetahui dari Rasulullah SAW langsung. Jadi sebenarnya Abu Bakar tidak perlu mengkiaskan antara zakat dan salat. Karena memang ada hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan atau menegaskan hal tersebut. Yang tidak menunaikan salat, yang tidak membayarkan zakat. Maka mereka apa? Mereka diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara faedah dari hal ini bahwa lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab senior, sahabat senior. Ya, Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, ternyata lebih tahu dalam hal ini ya terkait dengan hadis. Artinya ada hal yang tidak diketahui oleh Abu Bakar. Dan juga tidak diketahui oleh
Umar bin Khattab. Bisa jadi ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, menyampaikan hal ini, Abu Bakar dan Umar bin Khattab tidak hadir. Yang ada siapa? Ibnu Umar. Dan ini hal yang biasa, wajar. Wajar. Dan Umar dan Abu Bakar tentu beristihad sesuai dengan yang dia ketahui. Bisa dikiaskan dengan salat, maka mengkiaskannya dengan salat. Tetapi kalau ada dalil yang jelas, maka tidak boleh kias. Kalau ada dalil yang jelas, tidak boleh kias. Nah, kita mengambil pelajaran di sini, seharusnya Abu Bakar tidak perlu mengkiaskannya, karena ada dalil yang tegas bahwasanya yang tidak bayar zakat itu diperangi. Nah, di sini hendaklah kita juga memahami bahwa bisa jadi seorang alim tidak mengetahui suatu perkara dan diketahui oleh orang lain. Itu bukan celaan. Itu bukan aib. Bisa jadi hadisnya, ilmunya belum sampai kepada beliau. Yang penting terus belajar. Dan ketika disampaikan dalil kepadanya, dalil yang sahih, dia bisa menerimanya. Lihatlah bagaimana Imam Syafi'i ketika memberikan fatwa di Baghdad, ya, yang dikenal dengan Qaul Qadim. Ketika pindah ke Mesir, ternyata ada beberapa perkara yang fatwanya berubah. Qaul Jadid, ya, perkataan yang baru, fatwa baru. Kenapa? Bisa jadi ketika di Mesir beliau mendapatkan dalil-dalil yang tidak beliau dapatkan di mana? Sebelumnya berada di Baghdad. Ya, apalagi seorang ustadz, ya. Bisa jadi ada hal yang tidak dia ketahui, ada ustadz yang lain tahu, dan ada ustadz yang lain tidak tahu. Yang penting adalah jangan sampai berfatwa tanpa ilmu. Nah, itu saja. Nah, itu baru celaan. Ya, berfatwa tanpa ilmu. Ya. Sebagaimana dikatakan dalam bahasa Arab, yujadu fin nahri ma la yujadu fil bahr. Didapati di sungai apa yang tidak didapati di laut. Paham Pak maksudnya? Didapati di sungai apa yang tidak didapati di laut. Di sungai itu ada yang di laut itu tidak ada. Bukan berarti karena laut itu luas, kemudian semuanya harus atau pasti ada. Bisa jadi ada yang tidak ada di laut. Adanya di mana? Adanya di sungai. Baik, bisa dipahami? Nah, dalam hadis ini, kembali bahwa dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, umirtu, aku diperintahkan. Rasulullah tidak mengatakan, amaroni rabbi, Rabbku memerintahkanku. Karena ini sebenarnya sudah jelas. Umirtu, aku diperintahkan. Karena kita sudah mengetahui siapa yang memerintahkan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengatakan umirtu, aku diperintahkan. Yang mendengarnya pasti paham. Siapa yang memerintahkan Nabi? Allah. Maka di sini Rasulullah langsung mengatakan umirtu, aku diperintahkan. Karena yang memerintahkan sudah jelas. Dan ini pasti Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan beliau. Anu qatilan nas, untuk memerangi manusia. Sampai mereka bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Ikhwati billah rahimakumullah. Dalam hadis ini disebutkan fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka melakukan hal tersebut. Dua kalimat syahadat. Mendirikan salat, zakat. Kalau mereka akan melakukan hal tersebut, berarti mereka telah melindungi harta dan darah mereka. Artinya mereka tidak boleh diperangi. Illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan hak Islam. Apa yang dimaksud dengan hak Islam? Artinya halal darah mereka, yakni halal darah seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah dengan hak Islam. Kapan halal? Kapan halal seorang muslim
yang mengucapkan la ilaha illallah darahnya halal dalam 3 hal. Yang pertama adalah ya, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah ya, tetapi dia mengingkari kewajiban-kewajiban seperti halnya rukun Islam ya, maka tetap dia dihukumi murtad. Murtad, maka apa hukumannya? Sanksinya adalah dibunuh. Tentu yang membunuhnya adalah bukan sembarangan orang, bukan serampangan, tapi yang membunuhnya adalah yang punya kuasa, yakni pemerintah. Yang kedua adalah dengan rajam. Berarti ini adalah untuk orang yang berzina. Had orang berzina sudah kita pelajari, ya. Had orang yang berzina. Yang mana? Yang sudah menikah atau yang belum menikah? Yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah, berzina, maka hukumannya apa? Hadnya adalah didera 100 kali dan nafyus sanah, diungsikan selama 1 tahun. Jadi yang dirajam itu adalah yang berzina itu sudah menikah. Ini berarti halal secara Islam. Yang ketiga adalah kisos. Yang membunuh maka dibunuh. Nah, ini kisos. Berarti hukum asalnya adalah darah seorang muslim itu terjaga. Tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan hak Islam. Seperti yang telah kita sebutkan tadi. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka, kalau mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, maka tidak boleh dibunuh. Ya. Kalau sudah ada yang mengatakan la ilaha illallah, maka tidak lagi diperangi. Dan kemudian lihat setelah itu bagaimana. Apakah memang betul mereka muslim ataukah hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka menyelamatkan diri mereka ketika perang, ketika terancam. Maka dilihat setelahnya. Namun ketika mengatakan la ilaha illallah, dihukumi zahirnya. Berarti di sini adalah perkara yang zahir. Adapun contohnya orang-orang munafik, walaupun mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka salat, bisa jadi mereka menunaikan zakat, namun secara batinnya memerangi Islam, memusuhi Islam, orang-orang munafik, apakah mereka diperangi oleh Rasulullah SAW? Tidak. Kenapa? Yang dinilai adalah zahirnya. Apakah Rasulullah SAW tidak mengetahui orang-orang munafik? Rasulullah SAW mengetahuinya dari wahyu. Ya, Jibril mengabarkan kepada Rasulullah SAW tentang orang-orang munafik, tapi Rasulullah SAW tidak memerangi mereka. Ya, karena zahirnya mereka seperti para sahabat. Khawatir nanti dikatakan Rasulullah SAW memerangi para sahabat. Dan di hal yang lainnya adalah karena yang dihukumi itu adalah zahir. Adapun batinnya adalah wa hisabuhum 'ala Allah. Nanti di akhirat Allah lah yang akan menghisab mereka. Maka faidah diantaranya dalam hadis ini juga adalah terkait dengan hari kebangkitan. Adanya hisab pada hari kiamat. Tapi ikhwati billah rahimakumullah, sekali lagi bahwa ketika sudah ada yang mengatakan la ilaha illallah, ya, maka mereka tidak diperangi. Kecuali kalau mereka mengingkari kewajiban salat, mengingkari kewajiban zakat. Maka lihat setelahnya. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar, memerangi orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat. Ketika terjadi peperangan, ada orang kafir yang terdesak kemudian mengatakan la ilaha illallah. Seorang sahabat Ansari mendengar musuhnya tadi mengatakan la ilaha illallah, mengurungkan maksudnya untuk membunuhnya. Karena dia sudah mengatakan la ilaha illallah. Adapun Usamah bin Zaid melanjutkan untuk membunuh orang ini yang telah mengatakan la ilaha illallah. Sesampainya di Madinah, kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya kepada Usamah bin Zaid yang merupakan hubbi Rasulullah SAW, kekasihnya Rasulullah SAW.
Siapa itu Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid adalah putra dari Usamah bin Zaid adalah putra dari Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah adalah anak angkatnya Rasulullah SAW. Anak angkat Rasulullah, Zaid bin Harisah. Anak angkatnya Rasulullah SAW adalah Usamah bin Zaid. Dua-duanya adalah kekasih. Artinya yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi Usamah bin Zaid itu dicintai oleh Rasulullah SAW. Namun ketika Usamah bin Zaid membunuh seseorang yang telah mengatakan La ilaha illallah, maka Rasulullah bertanya kepada Usamah bin Zaid, Aqatalta man qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuh yang mengatakan la ilaha illallah? Apa kata Usamah bin Zaid? Kana mu'awidzan. Dia mengatakan hal tersebut dalam rangka apa? Untuk melindungi dirinya supaya tidak dibunuh. Apakah engkau telah membelah dadanya? Jadi kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah, ya sudah. Secara zahir terlindung darahnya. Namun Rasulullah mengulang-ulangi, aqatalta man qala la ilaha illallah, aqatalta man qala la ilaha illallah, aqatalta man qala la ilaha illallah. Rasulullah SAW mengulang-ulangnya. Apa kata Usamah bin Zaid? Seandainya aku belum masuk Islam dan aku baru masuk Islam sekarang. Ada yang tahu apa maksudnya? Seandainya aku baru masuk Islam. Artinya setelah peristiwa ini, ya, aku baru masuk Islam. Apa maksudnya? Hah? Penyesalan. Gimana maksudnya penyesalan? Penyesalan telah terbunuh. Kemudian kalimat ungkapan tadi apa maksudnya? Seandainya aku baru masuk Islam. Baru masuk Islam sekarang ini. Ada yang tahu? Hah? Kemuliaan seorang muslim, maksudnya bagaimana kemuliaan seorang muslim? Kan Usamah yang mengatakan seandainya aku baru masuk Islam sekarang ini. Bukan yang dibunuhnya tadi kan? Apa maksudnya? Ada yang tahu? Ini menunjukkan fadlul Islam, keutamaan Islam. Orang kafir yang masuk Islam, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni. Seandainya dia baru masuk Islam sekarang, dan kesalahannya tadi, karena dia telah membunuh, seorang telah mengatakan la ilaha illallah, berarti apa? Akan diampuni dengan sebab dia baru masuk Islam. Betul tadi penyesalannya Usamah bin Zaid. Seandainya dia baru masuk Islam, ya dengan hal ini akan menghapus dosa karena telah membunuh seorang yang mengatakan la ilaha illallah. Ini keutamaannya masuk keutamaan Islam. Pelajaran yang kita ambil di sini adalah seseorang yang mengatakan la ilaha illallah maka terlindung harta dan darahnya. Ya, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas, diambil hartanya. Sampai jelas bahwa dia memang mengingkari salat, sampai jelas dia mengingkari zakat, maka diperangi. Namun ada syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir, termasuk orang-orang ateis yang mengatakan bahwa Islam itu kejam. Islam itu bengis. Mereka berdalil dengan hadis ini dengan mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Berarti semua orang yang tidak bersyahadat, orang-orang kafir diperintahkan untuk diperangi. Hati-hati dengan orang Islam. Nah, gimana jawabnya? Benar pernyataan ini? Syubhat ini benar? Syubhat ya? Bukan hak ya, bukan fakta. Ini benar atau tidak? Tidak benar. Terus bagaimana cara menjawabnya? Bagaimana membantahnya? Ini penting. Harus dipahami bahwa yang dimaksud dengan an-nas dalam hadis tersebut, maknanya memang umum, tapi yang diinginkan adalah makna khusus. Bukan makna umum. Ada dua pendapat dari mana an-nas dalam hadis ini adalah manusia, dalam hadis ini adalah
Yang pertama adalah orang-orang kafir harbi. Orang kafir itu ada 4 macam. Salah satunya adalah kafir harbi. Yakni orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Maka mereka lah yang diperangi. Ya, orang kafir yang memerangi kaum muslimin, itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memeranginya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, maksudnya manusia dalam hadis tersebut adalah orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang musyrikin. Jadi lafadznya adalah umum, tapi maknanya khusus. Tidak semua orang kafir. Dan dalil-dalil menunjukkan bahwa Islam tidak memerangi semua orang kafir. Ya, dalil-dalil, kalau kita mempelajari dalil-dalil, ternyata Islam tidak memerangi semua orang kafir. Pertama, siapa yang tidak tahu ayat setelah ayat kursi? La ikraha fid din. Apa maksudnya? Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Dan kita lihat realitanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, di Madinah tersebut didapati 3 komunitas. Komunitas yang pertama adalah orang-orang musyrikin dari suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam. Yang kedua adalah kaum muslimin dari Ansar dan Muhajirin. Kalau Ansar berarti yang memang yang tinggal di Madinah. Mereka dari Aus dan Khazraj yang telah masuk Islam. Itu Ansar. Dan Muhajirin. Dan yang ketiga adalah, komunitas yang ketiga adalah Yahudi. Dan Yahudi ada 3 kabilah. Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Ada 3. Lihatlah apakah Nabi SAW datang ke Madinah kemudian langsung memerangi orang-orang musyrikin, memerangi Aus dan Khazraj, memerangi orang-orang Yahudi? Tidak. Kenapa Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi diusir oleh Rasulullah SAW? Karena mereka berkhianat. Makanya diperangi oleh Rasulullah SAW. Diusir dari Madinah. Sebab ulah mereka sendiri yang berkhianat kepada Rasulullah SAW. Maka Bani Qainuqa pertama kali yang diusir. Ya, orang-orang Yahudi yang pertama kali diusir. Bani Qainuqa. Kemudian Bani Nadir. Bani Nadir. Kenapa mereka terusir dari Madinah? Disebabkan karena mereka membuat makar. Ingin membunuh Rasulullah SAW dengan batu yang besar. Ya. Mereka ingin membunuh Rasulullah SAW, dilemparkan batu yang besar kepada Rasulullah SAW, kepada kepala Rasulullah SAW langsung. Namun makar mereka gagal oleh malaikat Jibril yang mengabarkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW bahwa Bani Nadir, mereka melakukan makar ingin membunuh beliau. Jadi Bani Nadir pun terusir dari Madinah disebabkan karena apa? Karena sebab mereka sendiri yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Mereka yang membuat makar. Nah kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan anak-anak Ansar? Bapak-bapak mereka sudah masuk Islam, tapi anak-anak mereka masih Yahudi. Ya, masih Yahudi. Kekerabatannya mereka dengan Bani Nadir. Apakah mereka mengikuti Bani Nadir, anak-anaknya Ansar tadi mengikuti Bani Nadir dalam artian bahwa tetap menjadi orang Yahudi, ataukah ditahan di Madinah? Maka turunlah ayat la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam.
Maka di antara mereka ada yang mengikuti Bani Nadir, keluar dari Madinah masih tetap menjadi Yahudi dan tidak diperangi oleh Rasulullah SAW. Bani Quraidah juga tidak diperangi oleh Rasulullah SAW. Yahudi tidak diperangi oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW mengadakan wasiqatul Madinah, piagam kota Madinah. Apa isi piagam kota Madinah? Kaum muslimin dan orang-orang Yahudi bersepakat kalau mereka diserang oleh musuh dari luar, bersama-sama mereka akan memerangi musuh tersebut. Ya, jadi kaum muslimin dan Yahudi akan bersatu untuk melindungi kota Madinah dari serangan musuh. Itu kesepakatannya. Namun ternyata di tahun kelima, perang Ahzab menghadapi kaum muslimin, menghadapi orang-orang kafir 10.000 pasukan. Di saat itu Bani Quraidah membelot. Di saat genting, ya, membelot. Ini kan dalam perang, ini kan bahaya. Maka mereka juga diperangi oleh Rasulullah SAW. Jadi orang-orang Yahudi yang terusir dari Madinah disebabkan karena apa? Karena mereka berkhianat, karena mereka berbuat makar. Itulah sebab mereka terusir dari Madinah. Tidak langsung diperangi oleh Rasulullah SAW, tidak. Tapi ulah mereka sendiri. Nah, ini dalil bahwasanya apa? Tidak ada paksaan untuk masuk dalam Islam. Sudah masuk waktu salat? Belum. Ini azan di mana? Belum. Tapi ikhwati fillah rahimakumullah, dalil yang kedua yang menjelaskan bahwa Islam tidak memerangi semua orang kafir. Dalil yang kedua bahwa Allah tidak melarang seorang muslim untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang baik dalam muamalah mereka. Islam tidak melarang seorang muslim berbuat baik kepada siapa? Orang-orang kafir yang baik dalam muamalah mereka. Allah SWT berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din." Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam masalah agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, yang mana mereka selain tidak memerangi kalian dan juga tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalian berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Sekali lagi, ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT tidak melarang untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan juga tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Berarti ada muamalah yang baik, itu tidak? Ada. Kan tidak diperangi. Kalau mereka baik, tidak larang untuk berbuat baik kepada mereka, berbuat adil. Kemudian di ujungnya Allah katakan, "Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Malah dipuji oleh Allah terhadap orang-orang yang berbuat adil, sekalipun itu adalah orang kafir. Kemudian bantahan yang ketiga terkait dengan ayat-ayat yang memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, itu ditujukan khusus kepada orang-orang kafir harbi. Ditujukan khusus kepada orang-orang kafir harbi. Apa kafir harbi tadi?
orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan perangilah oleh kalian di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Namun lihat kelanjutan ayat apa? Wa la ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Jadi kalau mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, itu zahirnya. Ketika perang, ada ilmunya dalam jihad. Apa itu? Nanti kita akan bahas setelah ini. Tapi ingat ayat ini. Wala ta'tadu. Jangan melampaui batas. Pelajarannya adalah di sini yang diperintahkan. Orang kafir yang diperintahkan untuk diperangi adalah siapa? Kafir harbi, yang memerangi kaum muslimin. Dalam artian, kalau mereka tidak memerangi kaum muslimin, tidak diharuskan untuk apa? Memerangi mereka. Ini yang keberapa? Yang ketiga tadi ya. Yang pertama tadi apa? Apa dalil yang menunjukkan bahwa Islam tidak memerangi semua orang kafir? Yang pertama apa tadi? Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Yang kedua apa? Apa tadi? Allah tidak melarang berbuat baik kepada orang kafir. Orang kafir yang mana? Orang kafir yang berbuat baik. Yang ketiga apa? Perintah memerangi orang kafir itu khusus ditujukan kepada kafir harbi. Itu tadi yang disebutkan ya? Ada 3 ya? Ada lagi yang disebutkan? Belum. Yang keempat. Para ulama menjelaskan ada 4 macam orang-orang kafir. Yang pertama adalah kafir mu'ahad. yakni orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Contoh seperti perjanjian Hudaybiyah. Jadi kalau ada orang kafir melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Karena telah terikat dengan apa? Perjanjian. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, jadi orang kafir yang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin, siapa yang membunuhnya, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mencium wanginya surga. Ini bahkan Rasulullah SAW memberikan peringatan keras, ya. Yang kedua adalah kafir musta'man. Kafir musta'man. Orang kafir yang mendapatkan keamanan dari kaum muslimin. Contoh terjadi peperangan. Terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir. Kemudian datang utusan dari orang kafir. Ingin bertemu dengan pimpinan kaum muslimin. Dan minta supaya utusan ini tidak diganggu, tidak dibunuh. Supaya dapat menyampaikan pesan. Ketika disetujui, ya, maka orang yang mendapatkan keamanan ini tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh. Kafir musta'man yang mendapatkan keamanan. Ada yang menjaminnya, ada yang menjamin keamanannya dari kaum muslimin. Maka tidak boleh kaum muslimin yang lainnya membunuhnya, tidak boleh. Ya, seperti Zainab yang menjamin suaminya datang ke Madinah yang masih musyrik, ya. Abul As, suami dari Zainab. Suami ini masih musyrik, datang ke Madinah. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh. Kenapa? Ada yang menjaminnya. Menjamin keamanannya siapa? Istrinya. Dan istrinya muslimah. Maka kaum muslimin yang lainnya tidak boleh membunuh Abul As. Karena sudah ada yang menjaminnya.
Ini namanya kafir musta'man. Yang ketiga adalah kafir dhimmi. Orang kafir yang tinggal di wilayah Islam dan membayar jizyah. Jizyah itu apa? Peti, pajak. Dan jizyah itu lebih kecil dari zakat. Jizyah itu lebih kecil dari zakat. Kalau di negeri kafir kebalikannya ya. Orang Islam bisa jadi dikena pajak yang tinggi. Tapi lihat orang kafir hanya dalam rangka apa? Memberikan keamanan kepadanya dengan cara apa tadi? Membayar jizyah. Jizyahnya lebih kecil dari zakat. Dan ketika dia taat dalam hal ini, membayarkan jizyah, maka dia mendapatkan keamanan. Tidak boleh diperangi. Kafir dhimmi. Maka tiga hal ini, tiga macam orang kafir ini, kafir mu'ahad, yang apa namanya? Yang terikat perjanjian damai. Kemudian yang kedua kafir musta'man, yang mendapatkan jaminan keamanan. Yang ketiga kafir dhimmi, ya, yang mendapatkan keamanan dengan cara apa? Membayar jizyah. Ketiga jenis kafir ini tidak boleh diperangi. Yang keempat adalah kafir harbi. Ini orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Inilah yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak diperangi, maka dialah yang akan memerangi. Kalau tidak membunuhnya, maka dialah yang akan membunuh. Jelas sampai di sini? Jadi tidak semua jenis orang kafir. Hanya kafir apa? Harbi. Yang kelima, praktek Rasulullah SAW. Tidak membunuh semua orang kafir, termasuk kafir harbi. Tidak semuanya dibunuh Rasulullah SAW. Meskipun itu kafir harbi yang layak untuk dibunuh. Boleh untuk membunuh kafir harbi. Tapi tidak semuanya dibunuh oleh Rasulullah SAW. Seperti Thumamah bin Usal, itu ditawan oleh kaum muslimin. Dan dia termasuk kafir harbi. Rasulullah SAW mendatanginya dan mengajaknya untuk masuk Islam. Apa yang dikatakan? Kalau engkau membunuhku, maka kaumku akan menuntut balas darahku. Kalau engkau membebaskanku, maka aku adalah orang yang pandai bersyukur. Kalau engkau meminta harta, maka aku akan berikan kepadamu. Namun dia tidak mau masuk. Dia tidak mau masuk Islam. Hari yang kedua didatangi oleh Rasulullah SAW kembali. Diajak untuk masuk Islam. Jawabannya sama. Hari ketiga diajak oleh Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Jawabannya sama. Tetap tidak mau. Selanjutnya dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Malah dia masuk Islam. Ini menunjukkan apa? Kafir harbi. Ini patut untuk dibunuh kan? Tapi ternyata tidak dibunuh oleh Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, sejarah mencatat Fathu Makkah, orang-orang musyrikin yang jelas-jelas mengusir Nabi SAW dari kota Makkah, kampung halaman beliau. Kaum muslimin diintimidasi. Terjadi berbagai peperangan dengan orang-orang musyrikin Makkah. Namun apa yang terjadi ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah di tahun 8 Hijriah? Rasulullah SAW bersama pasukan kaum muslimin masuk ke Makkah dan tidak mendapatkan perlawanan. Ya, orang-orang kafir, musyrikin, ya, dikumpulkan, mereka ditawan. Mereka sudah pasrah. Mau dibunuh ya. Itu konsekuensi dari perang. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka, apa menurut kalian yang akan aku lakukan? Maka orang musyrikin mengatakan, engkau adalah akhun karim, saudara yang mulia, dari keturunan yang mulia. Ya, memuji supaya tidak
supaya tidak dibunuh. Namun bukan karena pujian tersebut. Artinya sebenarnya memang mereka mengakui bahwa Rasulullah SAW itu adalah seorang yang memiliki akhlak mulia yang dahulu mereka kenal betul dengan akhlak Rasulullah SAW. Apa putusan Rasulullah SAW terhadap mereka? Ini kan kafir harbi. Mereka ditawan kan? Kalah perang sebenarnya walaupun tidak mendapatkan perlawanan. Idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian semuanya bebas. Tidak terjadi sedikit pun pertumpahan darah. Padahal itu kafir apa? Kafir harbi. Cukup ini? 5 dalil ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah bukan agama yang keji. Kalau istilah sekarang apa? Agama teroris. Islam bukan teroris. Kalau boleh kita tambahkan yang keenam, rata-rata perangnya Rasulullah SAW itu adalah sebagai bentuk pembalasan. Rata-rata kalau kita membaca sirah Nabawiyah, perangnya Rasulullah SAW itu rata-rata apa? Membalas. Bukan Rasulullah SAW mengawalinya, tetapi membalas. Kalau kita melihat sejarah perang Badar, sebabnya kenapa Rasulullah SAW memerangi musyrikin? Karena mereka membunuh sahabat-sahabat di Makkah. Maka Rasulullah memerangi mereka. Ini sebab terjadinya perang Badar. Perang Khandaq, orang musyrikin mereka lah yang lebih dahulu datang menyerang kaum muslimin. Iya, perang Khandaq. Demikian juga perang Uhud. Kaum musyrikin yang terlebih dahulu menyerang kaum muslimin. Makanya dibalas oleh Rasulullah SAW. Dan demikian juga ketika Rasulullah SAW mengutus pasukan-pasukan, ya mengutus saraya, mengutus pasukan-pasukan untuk perang. Apa sebabnya? Karena sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa orang-orang kafir ingin memerangi kaum muslimin. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengutus pasukan untuk memerangi mereka. Disebabkan apa? Karena mereka ingin menyerang kaum muslimin. Itu sebabnya. Perang Tabuk itu terjadi karena utusan-utusan kaum muslimin dibunuh. Jadi rata-rata kalau kita membaca sirah Nabawiyah, Rasulullah SAW itu perangnya karena apa? Membalas. Bukan mengawali. Seandainya pun terjadi peperangan, itu tidak serta-merta langsung diperangi. Tapi diberikan 3 tawaran. Tawaran yang pertama apa? Masuk Islam atau tidak? Masuk Islam tidak akan diperangi. Menolak masuk Islam yang kedua, tidak akan diperangi asal membayar jizyah. Mau tunduk atau tidak? Bayar jizyah. Sekali lagi jizyah itu tidak banyak. Mau tunduk atau tidak? Kan gitu. Tidak mau juga, baru yang ketiga apa? Berarti memilih untuk diperangi. Ada tahapannya, tidak langsung diperangi, ada tawarannya. Dan kalau kita melihat faktanya, sepanjang sejarah, tersebarnya Islam di seluruh penjuru dunia, apakah disebabkan karena peperangan? Tersebarnya Islam, jangan jauh-jauh, lihat di Indonesia.
Apakah orang-orang Muslim melakukan penjajahan di Indonesia, masuk ke Indonesia dengan adanya peperangan? Tersebarnya Islam dengan peperangan? Tidak. Dengan apa? Dengan dakwah, dengan akhlak kaum muslimin, bukan dengan peperangan. Dan lihatlah di negeri-negeri yang lainnya, Islam itu tersebar dengan akhlak, dengan dakwah, bukan dengan peperangan. Dan yang lebih menakjubkan lagi, orang-orang Tatar yang menyerang kaum muslimin di mana? Di Baghdad. Menyerang kaum muslimin di Baghdad. Mereka menang, tetapi mereka masuk Islam. Sebagian besar dari pasukan Tatar itu masuk Islam. Apa sebab? Karena akhlaknya musuh mereka. Itu yang menyebabkan mereka masuk Islam. Ini pasukan Tatar, lihat. Pasukan Tatar. Siapa yang tidak mengenal pasukan Tatar? Bisa masuk Islam disebabkan karena akhlak musuh mereka. Demikian juga negeri Habasyah. Tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memerangi negeri Habasyah, kaum Nasara. Apa sebab? Karena Rasulullah SAW berhutang budi terhadap mereka. Habasyah tidak diperangi oleh Rasulullah SAW, dan para sahabat pun juga tidak memerangi negeri Habasyah. Dan di antara pelajaran penting yang lainnya yang kita dapati bahwa sekalipun terjadi peperangan, tujuannya bukan untuk membantai, tujuannya bukan untuk merampas. Beda dengan orang-orang kafir. Kalau mereka yang memerangi, tanpa ampun, membabi buta, menimbulkan kerusakan. Tapi kalau perang dalam Islam, tujuannya itu bukan untuk merusak. Tujuannya apa? Dakwah. Supaya masuk Islam. Supaya mereka tidak memerangi kaum muslimin. Itu tujuan perang. Dakwah. Supaya orang kafir masuk Islam. Bukan membantai, bukan merampas. Tadi sebelumnya telah kita sebutkan tidak melampaui batas dalam perang. Ketika perang pun juga ada etikanya, ada adabnya. Apa itu? Tidak boleh membunuh orang tua. Tidak boleh membunuh ahli ibadah. Tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh membunuh wanita. Tidak boleh merusak. Mana ada perang yang seperti ini? Kecuali dalam Islam. Jihad pun juga perlu ilmu. Lihatlah indahnya Islam. Kalau orang mengerti tentang jihadnya kaum muslimin yang sesungguhnya, maka akan mereka dapati bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, tidak merusak, justru agama damai. Maka kesimpulannya adalah Islam bukan agama teroris. Silakan cari, bedah dalil-dalil dalam agama kita terkait perintah jihad fisabilillah. Tadi sudah kita bahas tadi ya. Itu ada rinciannya. Beda halnya kalau kita dapati dalam kitab-kitab agama lain. Itu bisa didapati itu justru perintah untuk memerangi, jelas-jelas perintah untuk memerangi orang di luar mereka. Nah, tapi dalam Islam
Silakan dikaji, silakan dipelajari. Islam itu adalah agama yang penuh kasih sayang. Mudah-mudahan bermanfaat, semakin menambah keimanan kita untuk yakin dengan Islam. Yang mencintai Islam, semakin semangat kita untuk mempelajari syariat Islam. Masih banyak hal yang perlu kita pelajari. Ya, etika-etika, adab-adab terkait di dalam Islam. Sehingga dengan demikian, ketika orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, ya, mungkin mereka memiliki syubhat-syubhat, ya, kerancuan berfikir mereka yang menuduh Islam itu adalah agama yang keras, bisa kita menjawabnya dengan baik. Bisa kita menjawab syubhat mereka dengan baik untuk menunjukkan bahwa tidak benar apa yang mereka tuduhkan tersebut, tidak benar apa yang mereka sangkakan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebab hidayah mereka masuk Islam. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.